Apa sih yang harus kita lakukan ketika anak kita mulai mengenal cinta? Mulai bersikap diktatorkah? Atau masa bodoh aja? Yuk, kita sharing di sini, Bun. Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga semakin baik, semakin tulus, dan semakin bahagia. Hari ini lagi masak apa nih, Bun? Hari ini aku mau masak daun kelor, Bun. Ini request dari Pak suami ya, Bun. Jadi kemarin itu dia lihat di TikTok bahwa manfaat daun kelor itu banyak sekali dan bagus sekali gitu loh, Bun. Jadi dia minta hari ini aku masak daun kelor. Nah, tadi aku udah masak air dan masukin bumbu-bumbunya ya, Bun. Ini aku tinggal masukin garam sama gula aja. Kemudian ditutup lagi biar mendidih lagi. Soalnya kan ntar masukin daun kelornya itu kalau udah bener-bener mateng baru dimasukin gitu loh, Bun. Maksudnya kuahnya udah mateng baru dimasukin daun kelornya. Kayak gini ya, Bun. Tadi aku juga nambahin apa tuh namanya ya, daun kemangi ya, Bun. Nah, ini kan udah siap nih, kuahnya udah siap buat dimakan. Nah, terus daun kelornya dimasukin gitu aja, ditutup, tapi apinya udah dimatiin duluan ya, Bun. Katanya begitu, Bun, biar keluar efek bagusnya. Nah, kayak gini nih, Bun. Ini udah siap buat dimakan. Nah, berikutnya nih aku bikin kotok ya, Bun. Kotokan gitulah, Bun. Pokoknya kotok yang nggak dibungkus pakai daun pisang. Jadi disebutnya kotok kayaknya, Bun. Kotokan, kotok gitu ya, Bun. Ini aku tambahin daun salam. Kalau bumbunya seperti botok biasa gitu ya, Bun. Jadi bawang merah, bawang putih, apa tuh namanya ya, daun jeruk gitu-gitulah, Bun. Kalau mau dipakein ketumbar dikit. Nah, kayak gini, ini tadi udah aku masukin garam sama gula ya, Bun. Nah, ini nih yang mau aku botok, Bun. Jadi aku mau pakai tahu goreng, tahu goreng. Kemudian aku ntar juga mau pakai jamur. Jadi isinya cuma tahu sama jamur, Bun. Kalau kalau apa tuh, kalau tempe pada kurang suka, jadi ya udah aku pakai dua itu aja yang mereka suka. Tapi nggak tahu juga ya, Bun, ini saya baru sekali ini masak botok, Bun, jadi saya nggak tahu anak-anak pada suka apa enggak. Ntar saya coba dulu, Bun. Soalnya kalau saya beli jadi mereka nggak suka, nggak pernah mau ngambil gitu loh, Bun. Ini saya coba bikin botok sendiri. Nah, kalau udah dimasukin tahunya kita celup-celupin gini ya, Bun, kita aduk biar kecelup tahunya. Kemudian ini aku tambahin daun kemangi biar agak sedep gitu ya, Bun. Nah, kalau udah gini tinggal nunggu keringnya, Bun. Ini aku tambahin tomat ya, Bun, biar ada seger-segernya. Ntar kita tunggu sampai airnya agak menyusut ya, Bun. Kayak botok gitu loh, Bun. Tapi ya emang nggak dibungkus gitu. Ini sebenarnya tadi kebanyakan air ya, Bun, tapi ya udahlah, udah terlanjur. Nah, kayak gini, Bun, tapi ini lebih menyusut lagi ntar airnya ya, Bun. Tapi ini saya udahin aja karena biar berangkat kerjanya nggak kesiangan, Bun. Nah, berikutnya saya mulai beres-beres ruang atas. Ini seperti biasa juga, saya mulai dari meja makan karena emang setelahnya meja ini selalu dipakai. Jadi ya udah saya duluin, Bun. Nah, ayo, Bun, semangat-semangat, Bun. Dalam apapun kita harus tetap semangat ya, Bun. Ibarat kata, biar hujan badai pun kita harus tetap semangat. Buat apa, Bun? Buat masa depan. Nah, Bun, sambil lanjut beberesnya, kita mulai sharing yuk. Oh ya, Bun, ini kan sharing bersama ya, Bun. Jadi Bunda boleh kok menyangkal atau nggak setuju dengan sharing yang saya ungkapkan, atau nambahin, boleh, Bun. Jadi bisa ditulis di kolom komentar. Kita terbuka aja ya, Bun. Nggak cuman di sharing saya yang hari ini doang ya, Bun. Jadi di sharing-sharing saya sebelumnya Bunda boleh menyangkal, boleh menyalahkan atau menambahkan. Biar kita ada pendapat lain gitu loh, Bun. Nah, Bun, langsung aja yuk. Bun, menyadari nggak gimana pergaulan anak zaman sekarang? Ini saya tahu sendiri ya, Bun. Jadi ada anak SMP pergi ke sekolah bibirnya merah lipstik, Bun. Nah, ada info juga ketika razia di sekolah ditemukan lipstik loh, Bun, di tasnya. Nah, gimana dengan anak-anak SMA ya, Bun? Semoga mereka tetap tahu batasan-batasannya ya, Bun.
Bun, mendidik anak agar menjadi baik itu gampang-gampang susah ya. Seperti main layangan gitu loh bun, harus tarik ulur. Itulah sebabnya mengapa agama itu sebagai pondasi penting agar anak tidak mudah goyah imannya bun. Sejak kecil atau usia dini mereka masuk kelompok ngaji cabai rawit. Ketika masuk usia SMP mereka masuk kelompok ngaji pra-remaja. Kemudian ketika mereka remaja itu mereka juga ada kelompok remaja sendiri ya bun. Bahkan ada peramutan ngaji buat lansia, namanya pengajian lansia ya bun. Nah pengajian khusus ibu-ibu aja juga ada bun, khusus bapak-bapak aja juga ada. Tujuannya biar kita itu terjaga gitu loh bun, gak salah langkah dan takut dosa gitu ya bun. Nah ketika mereka udah masuk usia remaja atau usia di mana anak udah mulai sering ngaca, udah mulai merhatiin penampilannya, saya mulai berpesan ke anak saya untuk jangan pacaran ya. Tapi saya juga mengatakan bahwa kalau ada perasaan suka ke lawan jenis gak apa-apa karena emang biasanya di usia-usia kalian udah mulai ada rasa tertarik ke lawan jenis dan itu wajar. Tapi tolong jaga ya agar jangan sampai pacaran. Tapi ini aturan di keluarga saya ya bun, kalau untuk keluarga lain itu hak masing-masing. Nah lanjut ya bun, saya juga mengatakan ke anak saya begini. Karena sebenarnya pacaran itu hanya untuk memperjelas aja kalau kamu suka dia, dia juga suka kamu. Udah kan, gak ada tujuan lain lagi. Karena saling pegang gak boleh, ciuman gak boleh, nyepi atau pergi berdua aja juga gak boleh. Saya bilang ke anak saya seperti itu bu. Nah hal-hal yang mendasar seperti muhrim dan bukan muhrim ini sering dibahas di pengajian remaja atau pra-remaja mereka ya bun. Jadi mereka udah tahu batasan-batasannya atau rambu-rambunya. Walaupun mungkin ketika di sekolah sulit menghindari hal ini, tapi setidaknya mereka tahu batasan. Jadi saya sangat terbantu dengan hal ini bun. Nah saya juga cerita gimana cara ngatasin perasaan suka yang menggebu-gebu. Kan biasanya kalau lagi suka sama seseorang rasanya menggebu-gebu ya bun. Nah ini saya saranin ke anak saya untuk dituangkan dalam diary atau cerita pendek bun. Kan biasanya mereka masih suka halu tuh. Nah biarin aja mereka berekspresi dalam tulisan tentang kehaluannya bun. Kadang saya juga suka bilang gini bun, gak perlu bingung untuk menarik simpati teman yang kita suka. Soalnya kadang malah kelihatan over gitu loh. Jadi yang perlu dilakuin apa? Cuma sikap tenang aja, mau dia dideketin sama temen lain atau mau dia juga suka sama temen yang lain, udah tenang aja. Karena sikap tenangmu itu semakin buat orang lain kagum. Lebih baik kamu buat dia tertarik dengan prestasimu. Nah berikutnya saya juga menceritakan tentang hukumnya orang-orang yang berbuat zina atau mengapa mereka sampai berbuat zina. Saya ceritakan bun karena memang mereka udah waktunya. Anak saya paling kecil kelas 7 ya bun, jadi udah masuk ke usia-usia yang memang harus banyak ujangan dan doa penjagaan bun. Jadi saya tuh menceritakan ke anak-anak saya hukumnya bagi orang yang telah berbuat zina. Biar mereka itu takut bun, biar mereka juga paham bahwa oh zina tuh hukumnya seperti ini toh. Jadi mereka akan selalu berhati-hati. Saya juga mengatakan bahwa tidak semua yang berbuat zina itu ada niat untuk melakukannya loh ya. Ada yang tidak menginginkannya. Buktinya ada yang sampai menggugurkan kandungannya. Nah itu awal mulanya gimana sih? Itulah tipu daya setan ya bun. Kalau pacaran kan Allah cuma chattingan aja. Lama-lama Allah cuma ketemuan aja. Lanjut Allah cuma pegangan tangan aja. Cuma cium pipi doang. Nah, apakah setan berhenti sampai situ? Enggak kan, setan tuh akan terus merayu sampai dia bisa ngelakuin dosa besar. Saya pernah bilang di video saya yang lain bahwa orang kesandung kan gak mungkin tiba-tiba kesandung gunung ya bun. Jadi pasti kesandung batu kecil dulu. Nah, ini juga pernah saya bilang ke anak-anak saya bun ketika menasihati mereka tentang pacaran. Tapi sekali lagi ini hanya untuk keluarga saya ya bun, atau untuk orang tua yang anaknya tidak ingin pacaran. Karena kan masing-masing keluarga punya cara pandang sendiri tentang hal ini. Jadi ya semua kembali ke masing-masing. Anak saya ada yang udah kuliah bun. Dan saya gak pernah merasa bingung kok anak saya belum punya pacar ya. Saya malah merasa aman bun. Karena gak terlalu was-was gitu loh bun. Kalau ada yang bilang kalau gak pacaran gimana kita tahu sikap calon suami kita. Saya mengatakan ke anak saya yang paling gede bahwa kalau ingin jodoh yang baik, maka perbaikilah dirimu dulu agar nanti kamu juga akan dapat jodoh yang baik.
Saya pernah dengar nasihat tentang ini, Bun. Makanya saya terapin ke anak saya. Dan saya juga ngasih contoh ke anak saya bahwa saya dan bapaknya tuh nggak pernah pacaran sebelumnya. Jadi real kita pacarannya setelah nikah. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita tetap baik-baik aja. Dan ini suka saya jadikan senjata untuk anak-anak saya, Bun, bahwa kalau nikah gak butuh pacaran tapi hanya butuh pengertian. Nah gitu ya, Bun, sedikit sharing dari saya. Jadi ketika anak udah mulai tertarik ke lawan jenis, yang pertama ajak ngobrol, yang kedua beri penjelasan tentang batasan atau rambu-rambunya, yang ketiga biarkan mereka merasakan perasaan pubernya tapi dengan cara yang tepat. Nah gitu ya, Bun, terima kasih sudah menonton, Bun, dan bye, Bun.